Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suprapto. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Untuk tugas besar kedua mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya mengambil judul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Saya mulai dari yang pertama, itu latar belakang masalah. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan segala kekayaan sumber daya alamnya. Tidak heran, semakin canggihnya teknologi sehingga mudah untuk memperkenalkan keindahan negeri ini melalui sosial media. Sehingga banyak warga negara asing tertarik untuk mendatangi negara Indonesia. Banyaknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia menyebabkan banyak pula negara asing mengharuskan memakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan warga negara Indonesia. Karena bahasa Indonesia sendiri terbilang bahasa yang mudah untuk dipelajari. Untuk yang kedua, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, bagaimana pendapat bahasa Indonesia di dunia. Yang ketiga, seberapa besar minat bahasa Indonesia bagi warga asing. Yang keempat, bagaimana pendidikan bahasa Indonesia di luar negeri. Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia. Berikutnya kita masuk ke tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar minat bahasa Indonesia bagi warga asing. Yang keempat, untuk mengetahui pendidikan bahasa Indonesia di luar negeri. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tercantum dalam Undang-Undang 1945 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia: yang pertama, lambang kebangsaan; yang kedua, lambang identitas nasional; yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya; yang keempat, alat untuk memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa, latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Setiap tahun ada sekitar 3.000 warga Jepang yang mengikuti ujian bahasa Indonesia setelah mempelajari dasar-dasarnya. Bahasa Indonesia memang sudah dipelajari di 45 negara lain. Yang pertama, Amerika Serikat, Kanada, dan Vietnam. Di Australia sendiri, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat. Kini, Wikipedia Indonesia berada pada peringkat 26 dari 250 Wikipedia bahasa asing di dunia. Di Asia, ia berada pada peringkat ketiga, teratas Jepang. Yang kedua adalah bahasa Mandarin. Yang ketiga, minat bahasa Indonesia bagi warga asing. Dikarenakan bahasa Indonesia lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa Inggris yang telah diakui sebagai bahasa internasional, bahasa Indonesia secara struktur bahasanya lebih mudah dipahami. Logat pelafalan dan yang tertulis pun relatif sama. Selain itu, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafalkan karena banyak kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga orang asing yang belajar bahasa Indonesia dapat dengan mudah dan cepat menghafal kosakata tertentu. Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang dipandang sebagai ekonomi baru. Hal ini menjadikan nilai tambah sehingga para investor asing tidak segan untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar progres kerjasama antar progres tersebut beserta kelanjutannya, mau tidak mau adalah suatu kewajiban untuk mereka mempelajari bahasa Indonesia. Pembahasan yang keempat adalah pendidikan bahasa Indonesia di luar negeri. Sedikitnya 40 negara di dunia telah mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada sektor pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sebagai bukti ketertarikan negara asing mempelajari bahasa Indonesia, pada Oktober 2004 pernah digelar Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing yang dilaksanakan di Unhas. Semakin banyaknya pihak yang mempelajari bahasa Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang lahir dari Sumpah Pemuda tersebut memiliki potensi untuk sejajar dengan bahasa lainnya sebagai bahasa asing di dunia. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dunia dapat mengenal lebih dekat budaya dan bangsa Indonesia. Sementara, negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di sekolah diantaranya adalah Jepang, Malaysia, Singapura, dan Australia. Pembahasan yang kelima, kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia. Kelebihan, yang pertama, mudah dipelajari masyarakat sendiri.
Yang kedua, unik karena hampir semua kata dibaca dengan abjad. Yang ketiga, bahasa persatuan di tanah air. Yang keempat, bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Kekurangan, bahasa yang susah-susah gampang dipelajari oleh bangsa asing. Yang kedua, banyak aturan-aturan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam berbicara maupun penulisan. Yang ketiga, sulit dipromosikan sebagai salah satu bahasa internasional. Kita masuk ke bab ketiga, penutup. Kesimpulan, perkembangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional mempunyai banyak kendala-kendala seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih dikuasai bangsa asing dan kekuasaan, dominasi yang juga masih ekonomi berada di tangan bangsa lain dan lain-lain. Dan sebenarnya dibalik kekurangan-kekurangan dari bahasa Indonesia juga mempunyai kelebihan untuk bisa menjadi bahasa internasional, seperti bahasa Indonesia yang mudah dipelajari, dan ada banyak juga negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia di negaranya. Upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah pembakuan bahasa Indonesia, dan pengembangan istilah perlu dilakukan. Di samping itu, sikap berbahasa masyarakat, ketahanan bahasa, keamanan para pengunjung perlu dijamin. Di samping itu, ketahanan ekonomi, perkembangan iptek perlu ditingkatkan. Semua faktor itulah yang akan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan bahasa peradaban dunia. Saran, untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai pemuda Indonesia harus bangga terhadap bahasa kita sendiri. Kita boleh belajar bahasa asing, namun tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan memperkenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai dari sekarang, kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penyampaian tugas besar 2 tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.